Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur Amin di channel YouTube Nur Amin Project. Kali ini kita akan mencoba untuk mengcompare kembali, tapi kali ini kita pakai trik atau kita bisa sebut ini sebagai lock band. Jadi kan dua perangkat ini ya, Orbit ini bisa di lock band. Kelebihannya Orbit Star 2 ini bisa di lock band di frekuensi yang kita inginkan. Berbeda dengan yang unit Nokia ini bandnya itu terserah dia atau dia mencari sinyal yang terkuat. Jadi kalau misalkan kelebihannya dari Orbit Star 2 ini kita bisa milih frekuensi mana yang terkuat begitu. Berbeda dengan yang ini, kalau yang Nokia ini nggak bisa lock band. Itu yang sudah saya rasakan ya beberapa hari terakhir. Sebelum semalam juga saya sempat berpikiran bahwasanya untuk video ini sebenarnya apakah saya ingin coba lock band di Huawei atau di Orbit ini, cuman karena saya berpatokannya untuk pemakaian secara default ya, atau pemakaian dengan tanpa rubahan apapun ya, full dari pabrik. Ini juga semalam kan sudah saya riset, jadi sudah saya riset, ini juga masih bawaan pabrik, nggak ada yang saya rubah termasuk untuk SSID, kecuali SSID nya ini saya tambah untuk keperluan di HP Vivo kemarin, karena kan di HP Vivo nggak support WiFi 5 GHz ya, di Vivo Y12 itu kurang maksimal 5 GHz nya, jadi saya coba di 2,4 GHz. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk melakukan tes ulang, tapi kali ini di Orbitnya. Nanti kita bakal coba lock band atau bandnya akan kita samakan dengan yang Nokia ini. Jadi seumpama Nokia ini bandnya itu 2100 atau 1800, nah ini harus mengikuti apa yang di lock oleh Nokia ini agar speed testnya itu terlihat lebih fair lagi gitu. Jadi seumpama Nokia ini menggunakan frekuensi band 1800 atau band 3, maka Orbit ini juga akan saya lock ke band 1800 menggunakan aplikasi Hua Control. Nah, untuk sebagai pembanding saya juga akan sertakan untuk hasil dari Vivo Y12 yang saya biasa gunakan untuk speed test pembanding. Bagaimana jika digunakan di handphone yang belum support 4G Plus atau yang masih LTE Cat 4 yang spesifikasinya kurang lebih mirip dengan Orbit Star 2 ini. Oke, kita bakal langsung saja. Jadi sewaktu saya bikin konten semalam, ini masih ada sisa kuota. Sisa kuotanya masih ada sekitar 4,8 GB ya, bisa dilihat. Nah, di sini ada sisa kuota 4,8 GB dan saya akan langsung coba lakukan speed test di sini di handphone ini untuk melihat kurang lebihnya berapa sih kira-kira dapatnya jika pakai handphone Vivo Y12 dengan spesifikasi LTE Cat 4. Ini di sini ya. Providernya LTE Indosat. Kemudian untuk servernya PT Indosat Lampung. Oke, langsung kita speed test di sini. Nah, untuk speed testnya kita dapat di kurang lebihnya 3 Mbps ya. Oke, naik. Nah, sudah mulai naik. Oke, 7,72. Nanti di hasil akhir kita bakal kasih ringkasan untuk speed tertinggi. Jadi kita bakal 2 atau 3 kali tes. Nanti yang kita tulis itu adalah speed peak download tertinggi dan peak upload tertinggi. Tuh ya, ini untuk tes kali ini yaitu 7,72 untuk download dan uploadnya di 4,65. Oke, kita bakal refresh jaringan. Ini untuk yang handphone ya, karena kalau handphone ini enak refresh jaringan, tinggal mode pesawat gitu aja. Beda kalau di modem ini agak susah gitu. Bisa sebenarnya, cuman kita nggak bakal lakukan refresh jaringan karena mungkin durasinya akan cukup lama. Ya, ini sudah refresh jaringan sudah muncul. Kita coba speed test kembali. Ini untuk bandnya di HP Vivo ini random ya, jadi dia milih band yang terkuat gitu. Kenapa semalam untuk speednya itu rendah? Karena semalam itu untuk atau video yang sebelumnya
Itu untuk speednya itu memang di jam-jam antara pukul 7 sampai pukul 10 malam itu jam-jam overload. Dan juga untuk di lokasi saya ini frekuensi untuk 1800 dan 2100 nya ini kurang begitu kuat karena rumah saya ini ada di dataran rendah gitu ya. Nah ini untuk tes yang kedua, downloadnya di 4,98 megabit per second, sedangkan untuk uploadnya di 8,29 ya. Download 4,98, upload 8,29. Oke, kita tes sekali lagi ya. Sebentar, ini error ini. Kenapa ada logo di situ? Sebentar, kita ulang. Oke, ini speednya agak lumayan turun. Apakah berpengaruh jika saya goyang-goyangkan seperti ini? Sepertinya tidak. Siapa tahu nanti ada yang mengeyel lagi di komentar, katanya bang itu coba digoyang-goyangkan handphonenya, biasanya speednya lebih naik. Jadi saya goyang-goyangkan, cuman gak ada bedanya gitu. Oke, jadi hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Sebentar saya kirim hasil. Nah ini untuk 3 tes terakhir. Ini untuk tes malam ya, atau di konten video sebelumnya masih ada di sini. Ini untuk yang hari ini. Jadi untuk speed download itu paling tinggi di 7,72 di tes pertama, sedangkan untuk upload di tes kedua di 8,29. Oke, untuk membuktikan ini lebih real lagi, jadi saya akan mencoba seperti video yang sebelumnya. Kartu yang di handphone ini saya lepas, saya pasang di kedua modem ini. Sebentar, saya ambil untuk SIM ejector. Oke, untuk di sini saya akan lepas untuk SIM tray-nya ya. Ini SIM tray-nya ada dua ya, ada Indosat, ada Telkomsel di sini. Nah, ini bakal saya lepas untuk Indosatnya. Nah, ini untuk SIM card ini yang pertama akan saya lakukan yaitu untuk menguji yang ini dulu ya, untuk menguji Nokia Facemail terlebih dahulu. Kenapa saya lakukan uji yang ini dulu? Karena untuk Nokia Facemail 5G ini dia belum support untuk lock band. Jadi lock band bandnya itu sedapatnya dia gitu. Jadi kita nggak bisa ngatur nih, ini mau kita kasih band berapa. Beda dengan yang ini, kalau yang ini kita bisa atur untuk bandnya itu dia mau dapat di band berapa. Misalkan jika Nokia ini nanti kita dapat di band 2100 atau di band 1, nah ini di orbit ini akan kita lakukan hal yang sama, lock bandnya di 2100 juga. Jadi yang kita lakukan, kita bakal tes Nokia Facemail terlebih dahulu, lalu kita lihat bandnya yang dipakai, lalu orbit ini kita lakukan tes dan bandnya disamakan dengan Nokia Facemail ini. Karena kalau dia di tes yang ini duluan, kita nggak tahu ini nanti bakal pakai band yang mana gitu. Oke, seperti biasa saya akan coba lepas SIM card bawaan dari Nokia ini ya. Ini kartu tri saya taruh di sini. Kemudian kartu Indosat yang tadi kita pakai di handphone kita pasang, lalu kita masukkan ke modem. Oke. Setelah itu kita colokkan adapter ini ke sini, lalu kita nyalakan dan kita tunggu kurang lebihnya di ini ya, berapa detik ini ributnya. Sebentar, ini biar nggak terlihat settingan, saya kasih ini aja, saya kasih timer. Mana sebenarnya kalau Anda memperhatikan jam di sini ya, 13.14, ini seharusnya Anda bisa menghitung dari awal menit tadi sampai sekarang. Cuman kayaknya nggak perlu kasih timer deh.
Yang penting Anda bisa lihat jam di sini. Di sini jamnya juga lengkap, ada detik dan juga ada menitnya. Jadi nggak mungkin saya ngakalin waktu. Misalkan orbit ini saya tes di jam sepi, ini di jam rame biar kelihatan lemot. Ya, kita masih nunggu ini lampunya berkedip-kedip ya. Nih, kelihatan kan? Nah, lampunya ini berkedip-kedip. Kita tunggu sampai kedip-kedipnya selesai dulu. Nah, oke. Sudah kedip-kedipnya warna merah, kemudian kita sudah warna kuning atau hijau. Kuning ini biasanya tandanya jaringannya itu kurang begitu kuat atau sinyalnya cukup lemah gitu ya. Nah, kita yang bakal kita lakukan, oke, kita beralih ke handphone Vivo yang ini, Vivo V12. Kita masuk ke sini, kita masuk ke daftar WiFi dan kita konekkan ke Nokia. Ini Nokia D7D4. Cek ya, kita cek sudah connect di 5 GHz dan untuk kecepatan pengiriman linknya di 433 dan 390. Oke, selesai. Kemudian kita akan langsung lakukan speed test. Speed test yang pertama ini kita bakal lakukan 3 kali speed test seperti yang pertama kali kita lakukan di handphone Vivo. Namun kita bakal lakukan refresh jaringan dengan mematikan dan menghidupkan WiFi yang ada di handphone. Jadi bukan modemnya yang kita matikan dan dihidupkan, karena repot kalau misalkan kita pengen nyari speed kenceng tapi harus restart modemnya gitu. Dikiranya Celestium nanti balan kan. Oke, kita bakal langsung lakukan speed test ya. Ini untuk settingannya semua sama, Indosat Ooredoo ya, Indosat Ooredoo. Kemudian untuk apa ini, servernya juga PT Indosat Lampung. Oke, kita lakukan speed test, kurang lebihnya berapa untuk speednya. Oke, speednya dapat berapa itu, 8685. Oke, kita dapat berapa ini, dapat 85,6 megabit per second. Ini jam 1 ya, jam 1 siang tuh, jam 1 lewat 17 menit baru saja. Dan uploadnya ini di 85 di uploadnya di 20,3. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini untuk tes yang pertama. Kita lakukan tes yang kedua. Oke, tes yang kedua ini di 31, bentar, naik 45, 50, 52 megabit per second. Sedangkan untuk uploadnya di 13, 14, 15. Mau bayar paket bro, kan 105. Ada orang bayar utang guys. Tidak boleh cukup duit. Orang kayak kan resine ki. Reside saya ada. Oke. Oke, sama-sama. Oke, untuk speed test yang kedua ini 52,2 megabit per second dan ini uploadnya 16 megabit per second. Oke, kita refresh, kita matikan wifi-nya, lalu kita nyalakan kembali. Oke, sorry guys ya, ada ibu-ibu bayar utang pakai TV. Oke, ini ya masih connect di wifi yang sama, Nokia D7D4 ya. Ini saya pastikan sama nih ya. Ini SSID-nya Nokia D7D4. Nanti dibilang bohong lagi. Oke, kita coba speed test kembali. Speed test yang terakhir. Kita coba sini dapat berapa, ayo. Agak turun ya. Dapat di berapa ini? Tuh, dia masih
masih sanggup nanjak ya. Tuh dapat di 47,4. Ini sebenarnya kayaknya masih bisa nanjak lagi, cuman karena mungkin limit waktunya itu sudah habis, jadi memang macetnya di situ di 47,4. Oke. Nah, dari 3 tes yang kita lakukan sebentar. Nah, ini ya 3 tes ini ya. Ini dapat di 85,6 megabit per second. Padahal sebelumnya saya coba tes di luar kamera ini ya. Ini dapat 59,1, tapi ini kan nggak masuk hitungan karena ini ngetesnya tadi jam 1 siang buat ngecek ini jaringannya overload nggak gitu. Nah, kalau nggak overload kan kita bisa compare secara full gitu, secara per-peran gitu. Nah, ini untuk tes yang pertama ini dapat di 85,6 megabit per second dengan uploadnya di 20,3. Ini paling tinggi di antara 3 tes berikutnya. Oke, yang kita bakal lihat pertama yaitu kita bakal lihat untuk ini ya, untuk band yang dipakai oleh Nokia ini. Jadi Nokia ini pakai band yang berapa? Caranya kita masuk tab 1. Kita masuk dulu ke ini ya, username-nya dulu. Username-nya admin. Passwordnya apa ya tadi? Passwordnya di 59A8 8625 AB 59A8 59A8 625 AB 6258 AB. Oke. Ini ya sudah masuk di menunya. Kita masuk nih ya, tampilannya seperti ini. Kita masuk ke tab 1, lalu seluler status. Ini ada emailnya, saya tutupin ya. Nah, saya tutupin dan kita masuk ke tab 4G. Nah, di tab 4G ini kita bisa lihat untuk band yang dipakai di sini ya. Band ini ya, band di nomor 1 2 3 band kita dapat di sini di B1 atau band 2100 ya. Karena ini modemnya itu LTE Cat 9, ini band 1 ini dibantu oleh satu band atau 2 band yang lain. Di sini kita bisa lihat untuk carrier aggregation-nya atau CA-nya atau 4G plus-nya ini dia ngambil di B3. Tapi tetap aja untuk indukannya atau yang utama di B1. Jadi nanti di sini kita bakal tes untuk B1 dan B3 ya untuk dapat hasil pastinya. Oke, kita udah dapat. Jadi dia ngambil B1 untuk secondary-nya atau aggregation-nya di B3. Jadi speednya itu speed dari band 1 ditambah dengan speed dari band 3. Oke, saya akan coba ganti modemnya ini ke Orbit LED lagi, Orbit Star 2. Oke, kita matikan dulu, kita cabut ini, kita cabut ini ya. Ini kartu tribawaan ya, kartu tribawaan kita taruh sini dulu, lalu kita pasang di sini. Di sini kita colok menggunakan adaptor Orbit. Nah, tuh nyala ya, nyala tapi redup banget lampunya. Ini karena barangnya ini cukup lama ya, barang stok lama, jadi harap dimaklumi. Oke, kita tinggal menunggu untuk SSID nya T-Cell Home. Kemudian nanti kita bakal lakukan ini ya, kita bakal lakukan speed test buat ngetes jaringannya. Oke, kita tunggu untuk SSID nya muncul. Ini lampu yang tengah belum nyala. Oh, sudah nyala. Nah, ini udah muncul ya, T-Cell Home. Nah, langsung terhubung ya. Ini wifi nya 2,4 ke
kecepatan penerimaan linknya sekian. Oke, yang kita lakukan langsung masuk ke aplikasi Hua Control Pro. Kemudian di sini sebentar, ini berarti harus ngatur ke ini di IP-nya dan juga sandinya. Waduh, sandinya berapa ini? Bentar, sandinya berapa ini sandinya? Waduh, berapa sandinya ini? Ini apa sandinya ya? Oh ya, benar ya, kita sudah login ke aplikasi Hua Control-nya. Oke, kita langsung masuk ke band log. Nah, di sini langsung log di band 2100 ya. Ini saya log di band 2100. Kita apply. Nah, ini di sini langsung tersambung ke band 2100. Ngeceknya di mana ya? Ngecek ininya. Wah ya, di sini. Nih. Jadi untuk bandnya ini, nih silakan dilihat. Bandnya B1 ya, sama ya, B1 2100 ya, sama. Terus sinyalnya juga nih lebih kuat kalau dibandingkan dengan Nokia. Tapi untuk speednya karena beda spesifikasi harusnya berbeda. Oke, kita ini hasil yang tadi kita tutup. Oke, sama ya, PT server sama. Kita langsung klik saja speed test. Oke, kita cek speed test. Speednya dapat di 23. Oke, speednya mentok di 21 Mbps, sedangkan downloadnya kita tunggu. Oke, untuk tes yang pertama ini downloadnya di 21,3 megabit per second, sedangkan untuk uploadnya di 13,6. Oke, kita tes yang kedua. Wah, ini bisa lebih tinggi harusnya. Oke, dapat di 25. Oke, mentok di 25. Kemudian untuk uploadnya dapat di berapa ini? Kita bakal lakukan tes selama 3 kali, 2 kali tes normal, restart koneksi, kemudian nah ini ya, tes yang kedua dapat 25,3, sedangkan untuk uploadnya 17,1. Nah, kita bakal lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu kita matikan wifi, kita hidupkan wifi, lalu kita sambungkan ulang ke T-Cell Home yang tadi atau SSID nya. Oke, sudah berhasil. Kita lakukan speed test ulang, ini yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir malah agak turun ya, tapi dia stabil. Nah, nih udah mulai kencang. Nah, dia dapat di 22,1 megabit per second. Untuk uploadnya sebentar. Oke. Nah, untuk uploadnya kita dapat di 11,2. Kita masuk ke result. Untuk menggunakan Orbit Star 2, ini untuk download tertinggi ini didapat di tes yang kedua, yaitu dengan download 25,3 megabit per second dan upload di 17,1 megabit per second ya. Ini untuk yang tes yang kedua di band 2100. Nah, untuk mengobati rasa penasaran, Bang, coba
kita tes di band 1800, karena di sini tadi kan 2100 plus 1800. Nah ini kan nggak bisa kita pakai 2CA, jadi kita tes lagi di 1800 gitu untuk memastikan angkanya ini beneran nggak ini tadi dia pakai speed yang B1 plus B3 atau enggak gitu. Nah, kita ganti dulu bandnya, jadi bandnya kita pakai yang band 3 atau band 1800. Set, jaringannya ini bakal ke restart sebentar. Nah hilang sebentar terus muncul lagi. Nah di sini langsung muncul nih ya, B3 1800 tuh ya. Setelah sudah tersambung seperti ini, kita balik lagi ke speed test, lalu kita lakukan speed test ulang. Kita lakukan speed test ulang. Di sini dapat awalnya kok turun, awalnya tinggi kok turun. Nah ini bisa naik di 28, 30, 32, 33. Terus kemudian uploadnya di angka berapa ini? Untuk tes yang pertama ini kita dapat angka di Nah, untuk tes yang pertama untuk download di 33,2 megabit per second dan upload di 17,8. Kita lakukan untuk speed test yang kedua. Speed test yang kedua ini agak turun, dia lagi naik perlahan. Oke, 25,26 megabit. Untuk uploadnya kita cek dapat di berapa ini. Oke, 26,0 dan untuk uploadnya di 19,8. Ayo kita pakai cara yang sama, yaitu kita refresh jaringan, kita matikan wifi, kemudian kita nyalakan dan kita sambungkan ke SSID Orbit Star 2 lagi. Oke, sudah terhubung dan kita lakukan tes ulang kembali untuk tes yang terakhir ya. Oke, ini tes yang terakhir. Dapatnya di angka berapa ini? Capek juga ya megang HP kayak gini. Oke, 16,9 megabit per second. Sedangkan untuk uploadnya dapat di 16,8 ya. Jadi kesimpulannya untuk yang di sini, untuk tes band 2100 paling tinggi speednya di 25,3 dan uploadnya di 17,1. Untuk tes speed yang kedua di 1800 dapat di 33,2 dengan upload di 19,8 nih ya, yang paling tinggi. Nah, dari dua kali pengetesan dua band yang berbeda ini tetap belum bisa menyaingi di speed test yang terendahnya, bahkan terendahnya dari Nokia Fastmail ini di 47,4. Ini yang terendahnya 47,4 dan untuk uploadnya 16. Ini masih belum bisa menyaingi ya untuk downloadnya ya. Kalau untuk uploadnya kita bisa maklumi karena untuk CA atau 4G Plus ini biasanya lebih berefek ke download tuh. Jadi bagaimana kesimpulannya atau ringkasannya? Ringkasannya saya tampilkan di layar, bahwasanya untuk Nokia Fastmail 5G, ini kucing lewat, Nokia Fastmail 5G Gateway 2 ini secara spesifikasi memang di atas Orbit Star 2 ini. Cuman ada masih untuk video yang semalam masih banyak yang mendebat ataupun mempunyai opini bahwasanya Orbit Star 2 ini masih bisa menyaingi atau bahkan melewati Nokia ini jika di lockband. Dan ini sudah kita buktikan di jam dan waktu yang sama. Semalam kan
atau di video yang sebelumnya ini kita ngetesnya Orbit Star 2 dulu, kemudian di Nokia Facemail. Ini kita balik karena ini nggak bisa di lock band, ini bisa gitu. Jadi mungkin Nokia Facemail ini bakal kalah jika di daerah Anda ada band tertentu yang sinyalnya lemah, sinyalnya kuat tapi speednya rendah. Berbeda dengan kita menggunakan Huawei ini, kita bisa lock band sesuka hati, kita bisa milih mana yang paling kencang, mana yang paling lemot untuk kita pakai. Berbeda dengan ini ya, kalau yang ini kita ngikut aja dia maunya apa gitu. Berbeda kalau yang ini, kalau yang Orbit Star 2 ini kita bisa pilih band mana yang sesuai dengan kita dan speednya paling optimal atau paling stabil begitu ya. Kurang lebih itu saja untuk videonya. Semoga untuk video yang ini akan menjadi video terakhir tentang perdebatan Orbit Star 2 ini dan Nokia Facemail. Mungkin jika ada video lain atau compare yang lain yang perlu dilakukan atau yang ingin Anda lihat gitu, Anda bisa komen saja di bawah video di bawah ini di komentar, dan apa saja yang harus saya lakukan begitu. Kalau untuk pengetesan Nokia Facemail Gateway 2 ini dengan Orbit Max atau Huawei B818, jika Anda punya unitnya untuk bisa dipinjamkan ke saya, bakal saya lakukan. Masalahnya Huawei B818 itu saya nggak ada unitnya dan harganya juga mahal. Kenapa? WiFi ini sangat worth it karena harganya ini di bawah 1 juta ya. Dan untuk harga aslinya pun harganya di 2 juta ke atas gitu untuk harga resminya. Begitu juga dengan Orbit Max atau Huawei B818. Kurang lebihnya begitu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang tepat atau mungkin ada kesalahan saya dalam pembawaan. Kurang lebihnya ringkasannya seperti ini. Ringkasan speed testnya silahkan Anda bandingkan datanya untuk Nokia Facemail, kemudian Huawei B312 atau Orbit Star 2, dan untuk hasil di HP Vivo Y12 yang saya gunakan untuk pembanding atau penengah di antara dua modem ini. Jadi untuk gambaran berapa sih speed yang bisa didapatkan oleh Orbit ini di tempat dan di lokasi yang sama. Saya ucapkan terima kasih dan jumpa kembali di video berikutnya. Yuk.